Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisbatil alfadhi lil ma'ani. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani utawi nisbaih piro-piro lafal lil ma'ani maring piro-piro makna. Wa nisbatul alfadhi utawi nisbaih piro-piro lafal lil ma'ani maring piro-piro makna iku khamsatu aqsamin ana 5 piro-piro dunduman. Bila nuksonin kelawan tanpa sudo. Dirupane 5 tawatuun siji nisbah tawatu, tasyakukun kaping pindhone tasyakuk, takholufun kaping telune takholuf. Wal istiraku ta nisbah istirak. Iku aksuhu tai kosok balene istirok iku at-tarodufu nisbah taroduf. Aku lu ngucap sapa ingsun ngucape al-lafdhu imma ayyakuna wahidan au muta'addidan. Al-lafdhu tai lafal iku imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa al-lafdhu ana iku wahidan tunggal siji au muta'addidan utawa wilangan. Wa ala kullin lan ing atase saben suwiji fal makna mongko te makna iku imma iyakuna ana kalane yen to ana apa makna ana iku wahidan tunggal au muta'addidan utawa wilangan. Fal aqsamu mongko te pira-pira dundungane iku arbaatun ana 4. Famithalu ittihadil lafzi mongko utawi contone tunggale lafal wal makna lan makna iku insanun lafal insan. Wa misalu ittihadil lafzi lan contone tunggale lafal wa ta'addudil makna lan wilangane makna iku ainun lafal ainun. Fa innahu mongko temen stune ain iku yutlaku den ucapaken apa lafal ain alal basirati ing atase makna mripat wal jariyati lan makna sumberan banyu mili tekse wa ghairihi lan liyane al basirah wal jariyah. Fal qismul awalu mongko utawi dunduman kang pertama iku in ittahada lamun tunggal wal makna-makna fi afrodihi dalam piro-piro masodake lafal fi afrodihi dalam piro-piro masodake makna sumiyam mongko den arani opo awal kulian ing aran kuli mutawatian kang tunggal apa kuli. Kal insani kaya tembung insan. Wa in ikhtalafana lamun beda apa makna fiha ing dalam afrod. Bedone bisiddati kelawan kuwate wa dha'fi lan apese. Yusama mongko den arani apa awal kulian musakkikan ing aran kuli musakkik. Tasakuk nisbae. Apa? Belum. Kalbayadi koyo putih. Kalbayadi koyo putih. Fa inna maknahu mongko temustune maknane bayat fil waroki dalam kertas iku aqwa luwih kuat. Mim maknahu tinimbang maknane bayat fil komisi dalam klambi kurung. Masalan umpamane. Wal qismu te dunduman athani sifate al qismu athani kang kapindho al qismu. Wa huwa te al qismu sani iku ma lafal silema ittahada iku ma perkara atau nisbah maksudnya ma itu nisbah sini. Iku ma nisbah ittahada kang wilangan fihi dalem apa al-lafzul lafal wa ittahada kang tunggal fihi dalem ma apa al-lafzul lafal wa ta'addada lan wilangan apa al makna-makna. Khobare al-qismu iku yusamma den arani opo al-qismu sani den arani mustarokan ing aran mustarok.
Wa misalu mau tawi contone nisbah ta'addada kang wilangan fihi dalem ma apa lafdzul lafal wa tahadalan tunggal wal makna iku insanun lafal insan wa basyarun lan lafal basyar. Fahuma mongko tawi insan wa basyar iku mutaradifani tunggal makna karone apa insan wa basyar. Wa nisbatu ta nisbah bainahuma ing dalam antarane insan wa basyar iku at-taradufu nisbah taraduf. Wa misalu mau ta contone nisbah ta'addada kang wilangan fi dalam apa lafdzul lafal wal makna lan makna iku insanun lafal insan wa farosun lan lafal faros. Fahuma mongko utawi insan wa faros iku mutabayinani beda karone alama ing ngatasé perkara silema fihi kang tetep ing dalem ma ta'addada. Wa nisbatu ta nisbah bainahuma ing dalem insan wa faros iku tabayunu nisbah tabayun. Fahadhil aqsamu mongko ta ikilah pira-pira dunduman sifate aqsam al khamsatu kang 5 iku allati al aqsam silati dzakara kang nutur ha ing allati kang nutur sapa nazim ha ing allati fi qaulihi dalam dawuh nazim rupane qaulihi wa nisbatul alfadhi dawuh wa nisbatul alfadhi al baitaini ay iqra al baitaini. Wa muraduhu te kang den karepaken nazim bitakhalufi lan tembung takhaluf iku at-tabayunu tabayun. Wa muraduhu te kang den karepaken nazim bitakhalufi lan tembung takhaluf iku at-tabayunu tabayun. Jadi nisbahnya lafal ke makna itu nisbahnya lafal ke makna itu ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam, yaitu ada nisbah antara mafhum dan masodak. Ada nisbah antara mafhum dan mafhum. Kemudian ada nisbah antara lafal dan mafhum. Yang mana sebetulnya sudah terangkum di sini, cuma taksim di sini agak kurang jelas ya. Maksudnya kurang difahami karena kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab mantik yang sekarang sebetulnya maknanya sama, tapi taksim yang di sini itu agak kurang jelas, tapi sebenarnya sama. Jadi ada nisbah antara mafhum dan masodak. Mafhum itu berarti makna yang difaham dari sebuah lafal. Nisbah antara mafhum dan masodak ini memasukkan dua nisbah, yaitu nisbah tawatuk dan tasyakuk. Ada nisbah antara mafhum dan mafhum, yaitu nisbah antara yang difaham dari sebuah lafal dan yang difaham dari sebuah lafal yang lain. Ada dua lafal, masing-masing mempunyai mafhum, memasukkan dua mafhum, yaitu tabayun dan taraduf. Dan ada nisbah antara lafal dan mafhum, yaitu istirok atau mustarok. Jadi ada nisbah antara mafhum dan masodak. Ya, nisbah antara mafhum dan masodak, yaitu yang ditembungaken nanggone Mbah Musannef kelawan lafal ittihadul lafzi wal makna. Ittihadul lafzi wal makna. Ya, fa mithalu ittihadil lafzi wal makna itu adalah insan. Ini ikan mafhum antara nisbah antara mafhum dan masodak. Nisbah antara mafhum dan masodak. Jadi ketika masodak dari sebuah lafal itu tidak ada tafawud, tidak ada yang lebih kuat satu dengan yang lain, artinya mempunyai kesamaan nisbah, mempunyai kesamaan kekuatan, maka
nisbahnya itu disebut nisbah tawatu. Nisbahnya itu disebut nisbah tawatu. Ini berarti nisbah antara mafhum dan masodak. Ya. Contohnya apa? Insan. Insan mempunyai makna hayawan, natik. Mempunyai masodak, Bakrun, Amrun, Zaidun, Fatimah, Hindun. Yang mana masing-masing masodak dari makna insan atau mafhumnya insan, ya, tidak ada yang lebih kuat satu dengan yang lain di dalam hal masing-masing itu disebut insan. Zaid tidak lebih kuat dari Amr nalikone disebut insan. Semono uga Amr tidak lebih kuat dari Bakar ketika disebut insan. Amr tidak lebih kuat dari Hindun disebut insan, Hindun tidak lebih kuat dari Fatimah disebut insan. Masing-masing itu kekuatannya sama. Namanya min ghairi tafawud. Tidak ada tafawud. Orangnya kacek kinacekan antara masodak satu dengan yang lain. Ketika tidak ada keterkait, tidak ada kacek kinacekan, tidak ada tafawud, namanya nisbahnya itu nisbah tawatu. Ya, tawatu. Lah ketika ada kacek kinacekan, nisbahnya itu tasyakuk. Nisbah antara mafhum dan masodak itu nisbahnya apa? Tasyakuk. Tasyakuk itu berarti satu dengan yang lain itu ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Contohnya nang kitab iku atau musyakik bahasanya sama saja. Nang kitab itu koyodene putih. Putih ini kan kuli punya makna. Maknane putih iki punya masodak. Masodake putih antara satu dengan yang lain itu punya tafawud, ada keterkaitan. Kamu melihat putih nanggone kertas karo putih nang kelambi beda. Uto putih wong karo putih tembok beda. Putih wong karo putih mester beda. Putih langit karo putih tembok ya beda. Ini namanya ada tafawud. Bayat putih. Putih iki merupakan lafal, punya mafhum, punya masodak. Ya, mafhum ini punya masodak. Putih sinang tembok, putih sinang mester, putih sinang wong, putih sinang langit. Ini masodak dari putih. Nah, masodak itu satu dengan yang lain berbeda. Tidak sama. Kekuatannya itu berbeda, tidak sama. Ketika kekuatannya berbeda disebut apa? Tasyakuk. Seperti contoh yang lain adalah cahaya senter. Nah, ulama-ulama mantek itu mengistilahkan dengan an-nur. An-nur dari sumber nur sampai ke tempat yang jauh, ya. Ini kan berbeda. Nur yang lebih dekat, jangan nur, lebih yang kekinian itu senter. Kowe nek ngurupaken baterai kan metu cahaya nih. Cahaya yang pertama keluar dari baterai otomatis lebih terang daripada cahaya yang terakhir, yang di ujung. Nah, cahayanya lebih kuat, melemah sampai habis. Ya. Ini namanya ada tafawud antara satu dengan yang lain. Ini kan afrod dari nur, ya, afrod dari nur. Ketika ada keterpautan, kacek kinacekan, nek cara bahasanya wong kuliah jenis hierarki. Ya. Hierarki yang mumet maning kok, guys. Bagi mumet tambah bahasa sing mumet, tambah maning para karu-karuan. Ketika ada keterpautan satu dengan yang lain disebut nisbah tasyakuk. Ya, afrodnya ada keterpautan satu dengan yang lain. Nah, sekarang ada nisbah antara dua mafhum. Lafal punya mafhum. Memasukkan nisbah tabayun dan taraduf. Ini lafal, dia punya mafhum. Ya. Mafhume lafal apa? Insan.
karo sajar. Insan punya mafhum. Kemudian sajar juga punya mafhum. Mafhumnya insan dan mafhumnya sajar berbeda. Tidak mungkin masuk satu dengan yang lain. Ketika satu dengan yang lain tidak mungkin masuk, maka disebut nisbah tabayun. Ya. Nisbah tabayun. Satu dengan yang lain itu tidak mungkin masuk, maka disebut nisbah tabayun. Lah kalau satu dengan yang lain itu ada kesamaan, namanya nisbah taroduf. Ini yang dimaksudkan nanggone dawuh nazim ayyata'addada al-lafzu wa yattahida al-makna, atau kalimat sing mutarodif ya. Ini orang ditulis gambar kok ya. Jadi nang angan-angan ini khoyal. Nisbah yang pertama itu antara mafhum dan masodak. Mafhum ketemu karo masodak. Mafhum dan masodak. Mafhum dan masodak ini memasukkan dua. Yang pertama tawatu dalam, dan yang kedua tasyakuk. Apa sih? Udah. Iya sama. Kemudian antara masodak dan masodak. Masodak karo masodak ketemu nisbahnya mafhum karo mafhum lah ya. Mafhum karo mafhum itu tabayun dan taroduf. Tabayun dan taroduf. Mafhum dan mafhum. Mafhum itu nisbahnya tabayun dan taroduf. Kemudian lafal dan mafhum nisbahnya itu istirok. Tawatu ini ya. Contoh ya, insan. Insan ini kan punya masodak, punya mafhum mas. Mafhumnya apa? Hayawan natik. Ma yufhamu minal lafzi. Kemarin kita bahas mafhum. Makanya istilah ini kita pakai terus. Ma yufhamu minal lafzi. Ini namanya mafhum. Punya masodak. Zaidun, Amrun, Bakrun. Ketika masodaknya ini tidak ada tafawud, tidak ada yang lebih kuat satu dengan yang lain, maka nisbahnya disebut apa? Tawatu. Ya. Ketika ada tafawud, ada keterpautan satu dengan yang lain, ada yang lebih kuat satu dengan yang lain, maka disebut tasyakuk. Kaidahnya apa? Nur atau bayat. Bayat punya makna mafhum, punya masodak. Ya. Bayat ini punya makna, maknanya punya ya masodak. Ada yang antara mafhum dengan mafhum. Mafhum dengan mafhum. Tabayun. Insan punya makna. Faros juga punya makna. Mafhumnya insan dan mafhumnya faros tidak mungkin bertemu satu dengan yang lain. Mafhumnya insan dan mafhumnya faros tidak mungkin bertemu. Sehingga ketika ada masodak juga tidak mungkin bertemu. Beda, sudah berbeda. Ini hayawan natik, ini hayawan muftaros. Ada yang mafhum
satu dengan yang lain itu sama. Kayak dene contohnya apa? Asad karo Ghodanfur ya. Asad kemudian Ghodanfur. Maknanya itu Asad ya Ghodanfur. Asad ya Ghodanfur sama. Dan ada lafal dan mafhum. Ya. Lafal punya makna. Ada lafal yang mempunyai makna, ini disebut istirok. Lafal tersebut ada dua lafal, ya mempunyai ada satu lafal ittihad lafal, kemudian mafhumnya itu ta'adud. Mafhumnya apa? Ta'adud. Seperti ainun. Ainun iku yutlaku alal jariyah wa ala syams, kemudian apa jenengane al-basirah dan seterusnya. Artinya secara bahasanya sebenarnya kalau ain itu lafalnya satu maknanya banyak ya. Lafalnya satu maknanya ini ittihadul lafzi wa ta'addudil makna. Maknanya itu pewilangan. Ya. Jariyah, syams, kemudian basirah. Ini disebut istirok. Ketika ada lafal mempunyai makna banyak, maka disebut apa? Istirok. Berarti kan nisbahnya lafal ke makna dari lafal. Nisbahnya lafal ke makna. Mayufahamu minal lafzi. Ini kan mafhum ya, mafhum al-mafhum minal ain jariyah. Ini mafhum juga, ini mafhum. Kalau ada dua lafal, ya, mafhumnya sama, ini kan dua lafal mas. Taroduf, berarti al-lafdho ini, nah ini al-lafdhu wahid. Sebenarnya sama kalau nang kitab yang disederhanakan. Ini dua lafal, lafal, ya, lafal dan lafal. Ini dia punya mafhum, ini punya mafhum. Berarti antara mafhum ini dan mafhum ini, mafhumnya apa? Sama. Nek sama berarti taroduf nisbahnya. Ada tabayun ada lafal punya mafhum. Mafhumnya insan, mafhumnya faros berbeda. Ya, ketika berbeda disebut apa? Tabayun. Paham ya? Berarti ini al-lafdho ini. Nanti akan sampai ke pembagian sinang kitab. Kalau ini berarti al-lafdhu wahid. Ya. Ini juga al-lafdhu wahid. Kan pembagian nang kitab kadang-kadang lafal iku nek nang kitab iku lafal ya ada yang ittihad, ada yang ta'adud. Kan seperti itu nang kitab. Makna ada yang ittihad, ada yang ta'adud. Ya. Maka ketika kita jumlah loro ping loro jumlahe pira? Papat. Dadi ana sing lafale siji, maknane siji. Lafale siji, maknane akeh. Ana sing makna lafale akeh, maknane siji. Lafale akeh, maknane akeh. Kan iki gue dadi ketemune. Ya ora? Ya. Lafale siji, maknane siji. Lafale siji, maknane akeh. Ana sing lafale akeh, maknane siji. Lafale akeh maknane akeh.
Coba nang kitab iku. Fa misalu ittihadil lafzi wal makna, contohnya insan. Lafal dan maknanya sama. Tegese insan itu sedang membahas nisbah. Ini kan tidak dijelaskan lebih lanjut. Ittihadul lafzi wal makna maksudnya apa? Insan itu dalam kekuatan itu sama masodaknya. Wa misalu ittihadil lafzi wa ta'addudil makna, contohnya lafalnya siji maknane akeh, al-lafzu ittihad satu, wal makna muta'addid, berarti apa? Nisbahnya apa? Lafalnya satu, maknanya akeh, berarti nisbahnya istirok, al-lafzu dan mafhum. Paham ya? Al-lafzu bahasa tok itu. Fal qismul awal in ittahadal makna fil afrodihi, tegese makna satu in dalam afrode, lafalnya satu, maknanya satu in dalam afrode, berarti kayak nisbahnya tawatu. In ittahadal makna fi afrodihi, afrodnya punya kekuatan yang sama, nisbahnya tawatu. Kal insan nek ikhtilaf fiha bisiddah wa dha'f, maka disebut kuli sing musyakik atau tasyakuk. Ya, itu sama, lafalnya satu, maknanya satu. Ning nang kono kemudian dibagi loro. Ada yang lafalnya satu, masodaknya itu mempunyai kekuatan yang sama. Ada yang lafalnya satu, maknanya satu, tapi masodaknya mempunyai kekuatan yang berbeda. Ya, itu sama, intinya sama. Nek kowe angen-angen temenan, ini akan sama dengan ini. Ya. Ini kan gede-gede diangen-angen dewek ya. Nanti kamu pulang dicocokkan kayak karo piye. Sama saja. Nek di apa ya, ditantingi kok ya orang tekan gitu. Nah, sekarang ada lagi nisbah yang sering dipakai dalam mantik, Mas. Nisbah yang sering dipakai dalam mantik. Tidak disebutkan di situ, ada nisbah atau nisab arba namanya, an-nisabul arba. An-nisabul arba itu ada nisbah tasawi, kemudian ada nisbah tabayun, kemudian ada nisbah al-umum wal khusus al-mutlaq, kemudian ada nisbah al-umum wal khusus al-wajhi. Tuliset ya, ayyakhtalifa pengertiannya. Karena kalau dengan pengertian kita jelas. Kalau dengan pengertian mantik itu dengan pengertian kita jelas. Ayyakhtalifa al-lafdhani fil mafhum wa yattahidani fil afrod. Kemudian tabayun tabayun itu ayyakhtalifa al-lafdhani fil mafhum, ayyakhtalifa al-lafdhani fil mafhum wa yakhtalifa
fil afrod. Tabayun kulli. Ayajtami'a mafhumul lafdhaini lafdhaini fi afrodin. Afrod itu masodak. Wa yanfarida ahaduhuma fi afrodin ukhra. Ahaduhuma fi afrodin ukhra. Kemudian ayastami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin ayastami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin. Wa yanfarida kullu minhuma silakan Mas. Ini pengertiannya nang kitab iki, kitab bocah-bocah alfiyah ulana ya gitu. Ya. Cuma tak tulis supaya jelas. Tasawi itu sekarang ada nisbah dua lafal ya. Ini lafal, ini lafal. Jadi kalau kita pakai tadi ta'addudul lafzi, lafalnya bilangan. Jadi ada dua lafal, ayyah talifa, yah talifa ya. Ayyah ta kho ta. Ayyah talifa al-lafdhani fil mafhum wa yattahidani fil afrod. Nek dicontohaken nang kita mantik itu seperti katib dan dhahik. Pengertian katib berbeda dengan pengertian dhahik. Tapi afrodnya sama pora? Sama, sebab ini arad khos dari apa? Insan. Al-katib afrodnya ya dhahik. Dia bisa disebut katib, bisa disebut dhahik karena punya katib, baik katib dan dhahik keduanya merupakan arad khos dari insan. Iki ayyah talifal lafdhani fil mafhum, katib karo dhahik maknanya berbeda. Mafhum dari katib bukan mafhum dari dhahik, tapi kumpul afrodnya sama. Ini katib ya dhahik, ini katib ya dhahik, ini katib ya dhahik, ini katib juga dhahik. Kenapa? Karena baik katib dan dhahik adalah arad khos dari insan. Paham ya? Ada nisbah tabayun, ayyah talifa al-lafdhani fil mafhum wa yakhtalifani fil afrod. Kaidahnya apa? Insan karo faros sama kayak mau. Insan mafhum. Ini mafhum, punya mafhum dan punya mafhum. Insan punya afrod atau masodak. Faros juga punya afrod atau masodak. Mafhumnya berbeda, masodaknya berbeda. Nisbahnya apa? Tabayun. Ya. Nang kitab-kitab mantik itu dibahasakan dengan lingkaran seperti ini. Ini insan, ini apa? Faros. Kalau tasawi seperti ini. Nangkeni ya katib, nangkeni ya dhahik sama, afrodnya sama. Ya. Ini maksudnya sedang menggambarkan afrod. Kemudian ada nisbah umum khusus mutlak. Ayyajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin wa yanfarida ahaduhuma fi afrodin ukhra. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, ini lingkaran. Terus jangan. Ya. Ini lingkaran. Nah, ini kan lingkaran kecil ini di dalam lingkaran besar. Di sini ada hayawan, di sini ada insan. Ayajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin.
Ki nang kene nggih, afrodnya hayawan dan insan kumpul di lingkaran kecil. Wayan farida ahaduhuma fi afrodin ukhra. Tapi nek nang kene afrodnya insan tidak masuk. Ya. Ayajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin. Masodak dari hayawan dan insan kumpul nang masodake insan. Tapi masodaknya hayawan dewe ni yan farid nang masodake asad. Paham? Ya. Maka kita bahasakan wa yanfaridu ahaduhuma. Ini yang lebih umum, al-a'am. Ya. Seperti mafhumnya ibadah dan sholat. Ibadah dan sholat ini umum khusus mutlak. Setiap sholat pasti ibadah, tapi kalau ibadah belum tentu sholat. Anak ibadah sing dudu sholat. Tapi kalau sholat mesti ibadah, namanya umum khusus mutlak. Ada afrod yang ada mafhum yang lebih umum, ya, dan ada mafhum yang lebih khusus. Yang lebih khusus pasti masuk nang sing lebih umum. Definisine ayajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin, ya, kumpul gini nang kene nang afrodi insan, karena hayawan kan jenis dari insan kemarin kita bahas. Wa yanfaridu ahaduhuma fi afrodin ukhra. Nek afrodi hayawan ki dhewek kan nang kene nggih. Afrodnya insan tidak masuk. Ya, paham ya? Yes. Terus ada nisbah umum khusus wajhi, yaitu ayajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin. Nek ulama mantik itu sering menggambarkan dengan lingkaran seperti ini modelnya. Nah, seperti ini. Ini ada insan, contoh sering dipakai. Di sini ada abiyad. Kumpul al-insanu al-abiyad. Dengarkan ya. Ayajtami'a mafhumul lafdhaini fi afrodin. Mafhum dari dua lafal kumpul nang masodak sinang ini. Wayan farida kullun minhuma fi afrodin ukhra. Tapi masing-masing juga punya afrod yang satu tidak ikut kepada yang lain. Afrodnya insan dhewe kanang kene, afrodi abiyad dhewe kanang kene. Kumpul nanggone menungsa sing kulite putih. Nek nang kene menungsa sing kulite ireng, biru, abang, ya. Nek nang kene putih sing dudu menungsa, tembok, langit, mobil putih, cat, lampu sing putih, papan tulis sing putih. Maka ketika ada satu afrod dari dua lafal sing kumpul dan masing-masing bisa berdiri sendiri, disebut nisbah umum khusus wajhi. Ya, paham ya? Ya. Ada nisbah tasawi, tabayun, umum khusus mutlak, kemudian umum khusus al-wajhi. Yes. Nah, terus akan qauluhu wal lafdhu imma talabun au khobar wa awwalun salasatun au khobaru wa awwalun salasatun satudkaru amrun ma'as ti'la wa aqsuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Wal lafdhu tailafal sembilan sir. Wal lafdhu mantik sebenarnya wis mumet ya, sebab tok mumet ya. Tambahi loro maning ben esuk marifat. Walafdhu tailafaliku imma tolabun, ono kalane tolab au khobarun uto khobar. Walafdhu tailafaliku imma tolabun, ono kalane tolab au tegese bimakna tolab au khobarun uto khobar, mempunyai muatan khobariyah, berita. Wa awalun unte kang pertama iku salah satun telu, satu karu kang bakal den tutur apa salasah. Dirupane telu amrun siji amar ma'a isti'lain ing dalem sumartane amrih luhur. Wa aksuhu utawi sakwalike amar iku doa undoa. Wa fit tasawilan ing dalem tingkah podo
faltimasun mongko utawi iltimas iku waqa'a tumiba apa iltimas ai faltimasun waqa'a fit tasawi tegese tingkahnya itu sama. Aku lu ngucap sapa ingsun. Kenapa kok membahas ada jumlah tolabiyah, ada jumlah khobariyah, Mas? Sebab yang dipakai dalam qodiyah nanti bab setelah ta'rif itu adalah jumlah khobariyah. Kita tidak pakai jumlah insaiyah, tidak pakai jumlah tolabiyah. Yang kita pakai itu jumlah khobariyah, ini mafhum ya. Aku lu ngucap sapa ingsun, ngucape al-lafdzu ta lafaliku in ihtamala lamon memper apa al-lafdzu asidqa ing bener wal kadzibalan ing goroh fahuwa mongko ta lafal iku khobarun aran khobar. Contone ka zaidun qaimun kaya lafal zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa in wujidalan lamun den temu apa maknahu maknane lafal bihi kelawan lafal. Jawabe in fahuwa mongko utawi lafal iku tolabun aran tolab ai insaun tegese insa. Tegese jumlah tolabiyah atau jumlah insaiyah. Apa itu jumlah tolabiyah? Jumlah yang tidak bisa disifati dengan benar atau bohong. Jumlah tolabiyah. Kaulika kaya ucapan sira rupane kaulika i'lam ya Zaidu ngerti ya sira ya Zaidu Zaid. Wal awwalu utawi kang dingin tegese apa? Tolab iku yakti khobar ya, khobar tegese khobar iku yakti bakal teko inda qaulihi dalam sadinge dawuh nazim rupane qaulihi mahtamala sidqa lidzatihi jarong orang bet mburi. Ini nangoni babul qadaya. Al baita iqra al baita maca sira al baita ing bait. Wa tsani utai kaping pindhone iku salah satu aksamin ana telu pira-pira dunduman. Li annahu qurratun mansune sani iku ingkana lamun ana apa sani ana iku min musta'lin. Saking wong kang luhur kaqaulil makhdumi kaya ucapane kang den tuhoni yang dikhidmai li khadimihi maring kang nuhoni makhdum iskini ma'an fahuwa amrun iskini iskini berilah saya air ma'an iskini ngejogono sira ning ingsun ma'an ing banyu fahuwa mongko utawi tsani iku amrun aran amar wa ing kana lamun ana posani aniku minal adna saking arah ngisor kaqaulil khadimi kaya ucapane khadim li sayyidihi maring gustine khadim atini dirhaman atini kula aturi paring panjenengan ing kula dirhaman ing dirham fahuwa mongko taisani iku doaun aran doa wa ing kalamun ana posani niku min musawin saking arah podo yusama mongko den arani posani iltimasan ing aran iltimas faqauli ba'dil khodamati kaya ucapane setengah pira-pira khodim. Khodama itu jamaknya khodim li ba'din maring setengah kang weneh atini imamati atini ngoyono sirone ingsun imamati ing serban ingsun wa hadza utawi kiki wasani lakhirih iku makna qaulihi makna dawuh nazim wal lafzu imma talabun aw khabar al baitaini ay iqra al baitaini wa fi hadzal mabhas dan iku ing dalam ikilah pembahasan kalamun utai ono pangandikan fi ilmil usuli dalam ilmu usul. Jadi ada ini mafhum ya keterangannya ini. Ada lafal itu ada yang bimakna tolab, ada yang bimakna khobar. Jumlah tolabiyah, ada jumlah khobariyah. Jumlah tolabiyah insaiyah, ada jumlah khobariyah. Jumlah tolabiyah jumlah yang tidak bisa disifati dengan benar atau tidak benar. Ini tidak kita pakai dalam mantik. Lah itu ada tiga wa awalun ay at-tolab itu ada tiga. Yang pertama amar, nek amar iku sekang dhuwur maring arah ngisor ma isti'la maring luhur sekang dhuwur maring arah ngisor. Pangeran dawuh maring kita namanya amrun.
Nek kita dengan lafal, dengan segot amar meminta kepada Allah namanya doa, bukan perintah, sebab tidak tidak isti'la, tapi minal adna kaqaulil khodim li sayyidihi a'tini dirhaman. Kemudian ada yang tasawi, nek tasawi kaya dene ucapane sesama santri masalan itu iltimas. Ya, iltimas kan sebutnya ciduk ya, iltimas namanya. Jadi bukan amar. Nah, kalau khobar itu jumlah yang mempunyai kemungkinan untuk disifati benar atau tidak benar. Mahtamala sidqa wal kadhiba. Lidzatihi ya, lidzatil khobar, lidzatihi. Nanti akan kita bahas yang bab depan. Nah, ini mafhum ya, keterangannya mafhum. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dzauqi. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad 'ulima. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Al-kullu tawikul. Nah, ini ada istilah kul, ada istilah kulliyah, ada istilah kulliyun. Nek kulli sudah kita bahas. Maka nek nanggone ilmu akidah itu kamu biasanya sering membaca Allahu laisa bikullin, Allahu laisa bikullin wala kulliyin ya. Allahu laisa bikullin wala kulliyin. Ini tafsiran ahad dan wahid. Al-kullu taiku hukmuna ngukumine kita alal majmu'i ngatasé kumpulan. Kakullu dzaka laisa dzauqi, kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dzaka laisa dzauqi, kullu dzaka utawi saben-saben mengkono-mengkono al-qasru wan nisyan. Al-qasru wan nisyan. Ngosor salat karo kelalen iku laisa ora ana apa kullu dzaka ora ana iku dzauqi anduweni ora ana iku dzauqin anduweni tumiba. Wa haitsu ma hukima lan dalem dinggon den hukumi apa likulli fardin maring saben-saben ijen-ijen fa innahu mongko temustune hukmun iku kulliyatun aran kulliyah atau qadhiyah kulliyah. Ada qadhiyah kulliyah, qadhiyah juz'iyah. Qad ulima kang teman-teman den ngertian apa hukmun. Kang teman-teman den ngertiani apa hukmun. Wal hukmu tawi ngukumi lil ba'di maring sebagian. Huwa yo al hukmu iku al juz'iyatu aran juz'iyah. Wal juz'u tawi juz'un iku ma'rifatuhu tawi ngertine juz'u iku jaliyatun jelas. Iku jaliyatun jelas. Aku lu ngucap sapa ingsun al kullu huwa al majmu'u al mahkumu alaihi. Al kullu taikul huwa yo kuliku al majmu'u kumpulan. Al-mahkumu alaihi kang den hukumi sopo alaihi ngatasé al. Sifate al-majmu al-mahkumu kang den hukumi sopo alaihi ngatasé al. Kakaulika kaya ucapan sira rupane kaulika ahlul ashari ulama. Ahlul ashari utawi ahlul ashar. Iku ulama'u ulama idfihim krono iku indalem ahlul ashar man ana wong Sulaiman lam yasumma kang durung tau ngambung sapa siman raihatal ilmi ing ambune ilmu. Wal kulliyatu ta kulliyah iku al hukmu ngukumi ala kulli fardin ing atase saben-saben ijen-ijen. Kakaulika kaya ucapan sira rupane kaulika kullu insanin qabilun lil fahmi. Kullu insanin utai saben-saben menungso iku qabilun nampa sapa insan lil fahmi maring faham.
Wal juz'iyatu te juz'iyah iku al hukmu ngukumi ala ba'dil afrodi ngatasé setengah piro-piro ijen-ijen. Wal hukmu wal juz'iyatu te juz'iyah iku al hukmu ngukumi ala ba'dil afrodi ngatasé setengah piro-piro ijen-ijen. Ka kaulika kaya ucapan sira. Rubane kaulika ba'du ahlil azhari ulama. Ba'du ahlil azhari utawi setengah ahlil azhar iku ulama. Wal juz'u tawi juz'u utai aran juz'u iku ma perkara sile mataroka bakang dadi kesusun minhu saking ma wa min ghairihi lan saking liyane ma apa sing dadi kesusun kullun kul apa sing dadi kesusun kullun kul contone kasimari kaya alang-alang wal khaiti lan bolah itu benang lil hasiri kadhe klasa fakullun mongko te saben suwiji minhuma kang tetep saking simar wal khait iku yuqalu den ngendikaken lahu kadhe kul apa sing den ngendikaken juz'un juz wal hasiru tai hasir iku kullun aran kul wal hasiru tai hasir iku kullun aran kul wa asyaron ayo isyarah sapa al musannifu mbah musannif bi qaulihi kelan dawuh mbah musannif ka kullu dzaka dawuh ka kullu dzaka awe isyarah ila hadisi dzil yadaini maring hadise dzil yadaini al masyhuri kang kuncara lama qala tatkalane ngendika sapa al mustofa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih aku surat as-sholatu amnasita ya Rasulullah. Aku surat ana toh ringkes apa as-sholatu salat amnasita utawa kesupen panjenengan ya Rasulullah ya utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa al-Mustafa kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika utawi saben-saben mengkono-mengkono al-qasru wan nisyan ai aqsurat karo amnasita iku lam yakun ora tinemu apa dzalik iku lam yakun ora tinemu apa dzalik wa tahqiqu tawi nyataken tembung iku annahu temestune kullu dzalika lam yakun iku mimbabil kulliyati setengah saking bab kulliyah la al kulli dudu bab kul bidalili qaulihi kelawan dalil dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidalili qaulihi lil Mustafa kelawan dalil dawuh dzul yadain ya bidalili qaulihi kelawan dalil dawuh dzul yadain lil Mustafa maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih rupane dawuh bal ba'du dzalika qad kana bal ba'du dzalika balik utawi setengah mengkono-mengkono al-qasru wa nisyan iku qad kana teman-teman tinemu apa dzalik apa ba'du dzalik. Jadi kita itu punya istilah kullun kulliyun kulliyatun ya. Jambil sir. Tambah mumet ya. Mumet sedidik ya. Ada kullun kulliyatun kemudian kulliyun ya. Kalau kul itu al-hukmu 'alal majmu'. Al-hukmu 'alal majmu' itu namanya kul. Al-hukmu 'alal majmu' itu namanya kul. Atau ma tarakkaba min ajza'in ya. Definisinya dulu. Kul itu apa? Ma tarakkaba min ajza'in. Atau nek nanggene didefinisikan ma tarakkaba minhu wa min ghairihi. Gampangane ndeleng nek kowe ndeleng ana mobil. Mobil itu sebagai kulun. Sebagai kulun tersusun dari roda, dari mesin, dari kursi, dari setiran. Mobil ini kulun, sing nyusun iki namanya juz'un. Yang menyusun mobil
rodane, mesine, setire, kursine, iki namanya juz'un, keseluruhannya namanya apa? Kullun. Nek nangke dicontohaken simar karo khaid. Bola karo alang-alang dirangkai menjadi apa? Klasa. Simar karo khaid, hasir itu namanya kullun, simar dan khaid itu namanya juz'un. Ya. Simar dan khaid itu namanya juz'un. Ada kulliyun. Nek kulliyun itu adalah Nek kulliyun itu adalah ma yasduku ala kathirin, atau kemarin malam yumna tasawuruhu ala kathirin. Kemarin kita sudah bahas kulliyun. Kulliyun itu lawannya juz'iyun. Ya, kulli itu namanya juz. Rojulun, lafal rojulun, kulliyun. Lafal zaidun itu namanya juz'iyun, karena tidak punya masodak. Lafal rojul karena punya masodak disebut kulli. Masodaknya rojul zaidun, maka disebut apa? Juz'i. Lawannya kulliyun adalah juz'iyun, lawannya kullun adalah apa? Juz'un. Nah, ada kulliyatun, ini qodiyah kuliah. Qodiyah kuliah. Qodiyah kuliah itu adalah qodiyah yang berfungsi menghukumi terhadap semua afrod. Ya, qodiyah yang berfungsi menghukumi ke semua afrod. Masalan, kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawan. Nah, ini sudah masuk hukum. Qodiyah kuliah. Nanti akan kita bahas lebih jelas mengenai bab qodiyah. Kullun lawannya apa? Juz'un. Juz'un. Kulliyun lawannya apa? Juz'iyun. Kulliyatun lawannya juz'iyah. Nah. Kullun ma tarakkaba minhu wa min ghairihi juz'un ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Nek kullun berarti ya al-majmu' minal juz'i. Mobil, kul. Juz'unnya apa? Roda, mesin, lampu, dan seterusnya. Kulliyun, lafal yang mempunyai makna yang mempunyai masodak. Kulli, kemarin. Mayasduku ala kathirin. Masodaknya disebut juz'i. Kulli rojulun, masodaknya zaidun juz'iyun. Nah, kulliyatun qodiyah. Qodiyah. Qodiyah yang berfungsi menghukumi semua afrod. Semua masodak. Kullu insanin hayawanun. Ya. Anane tembung kul nang kene membuktikan bahwa jumlah ini disebut qodiyah kuliah. Anane tembung kul. Menghukumi ke semua afrod. Tidak ada yang dikecualikan. Ya. Tidak ada yang dikecualikan. Maka ini disebut qodiyah kuliah. Ya, qodiyah kuliah. Nek kulun ini al-hukmu 'alal majmu'. Nek kulliyun, nek kuliyatun al-hukmu 'alal jami'. Ya. Mas. Kulun itu al-hukmu 'alal majmu', kumpulan. Nek kulliyatun al-hukmu 'alal jami'. Jami' itu artinya orang asing ngucul wis. Kabeh ki mlebu. Ya, semuanya itu masuk. Kullu insanin, mbok Zaid, mbok Ngamer, mbok Fatimah, mbok Hindun, sinang pasar, sinang WC, sinang mlebu, semuanya hayawan. Semuanya apa? Hayawan. Tapi nek kulun ana sing ngucul. Ana sing ngucul. Contohnya apa? Nek nang kono ahlul azhari ulama. Disebut
Ahlul Azhar ini kul. Ahlul Azhar ini kul. Ahlul Azhar itu adalah ulama. Artinya apa? Kita memahami kul dalam sebuah kalimat itu sing orang anak kule malah. Sing orang anak apa? Kule. Di sini ngukumi maring majmu' rata-rata. Atau aku ngomong. Iki Mas. Santri leler pinter. Nah, santri leler apa? Ini al-hukmu 'alal majmu' disebut kul. Tapi nek ngomong kabeh santri leler pinter, al-hukmu 'alal jami'. Nek al-hukmu 'alal majmu' ya santri leler pinter tapi ana sing ora pinter. Ya. Santri leler pinter, ini namanya kul. Al-hukmu 'alal majmu'. Kumpulan rata-rata santri leler ya pinter. Kayak rata-rata. Ming ya ana sing ora pinter, namanya majmu'. Tapi kalau saya mengatakan kullu sekabehane santri leler pinter, maka semua santri leler itu adalah pinter. Itu namanya al-hukmu 'alal jami'. Ya, al-hukmu 'alal jami'. Ya, al-hukmu 'alal jami'. Nangkene disebutaken dicontohaken al-kullu huwa al-majmu' al-mahkum 'alaihi. Kaqaulika ahlul azhar ulama idfihim man lam yasumma raihatal ilmi. Jadi tidak bisa disebut al-hukmu ala kulli fardin, disebutnya al-hukmu alal majmu'. Contohnya nang kene ya, Pak. Nek nang kene iku dicontohaken ada hadis ya. Ada hadis. Dari suatu hari Kanjeng Nabi itu sholat. Kis paham ya? Kulliyun karo kuliah. Nek kuliah berarti qodiyah, Mas. Qodiyah nanti akan kita bahas di belakang kuliah. Nek kulun itu berarti yang menjadi penyusun, yang kumpulan dari sebuah bagian-bagian. Maka nek cara nang kitab-kitab mantek itu dibahas juz'un berpengaruh terhadap kesempurnaan kul. Tapi kalau juz'iyun tidak berpengaruh terhadap kesempurnaan kuli. Perbedaan ini. Kira mobil di roda. Rodanya disebut apa Miki? Juz'un. Nek rodanya orang anak sempurna orang mobilnya. Orang sempurna. Anak rojulun di afrod zaidun. Nek zaidun mati, rojulun berkurang atau tidak kesempurnaannya? Tidak. Paham ya perbedaannya? Kulun juz'i. Kuliyun juz'iyun. Maka nek nang kitab-kitab ilmu kalam itu Gusti Allah itu bukan kulli, laisa bikullin. Artinya tidak mempunyai anggota yang menyusun kesempurnaannya sehingga disebut ahad. Dan bukan kulliyun artinya tidak punya masodak sehingga disebut wahid. Walik. Gusti Allah itu tidak punya, bukan kulun, tidak punya juz'un yang menjadi penyusun kesempurnaan sehingga disebut wahid, dan bukan kulliyun artinya tidak punya masodak sehingga disebut ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Gusti Allah itu tidak bermakna Allah tidak mempunyai masodak. Bukan kul bermakna Allah tidak mempunyai juz'un. Ya. Allah tidak mempunyai juz'un kaya dene mobil yang tersusun dari roda, mesin, kursi. Yang mana kursi, mesin ini menjadi kesempurnaan mobil. Nek juz'un tidak ada, kulnya itu kesempurnaannya berpengaruh. Allah adalah wahid. Oleh karena itu bukan kul, dan ahad oleh karena itu bukan kulli. Ya. Paham lah? Jangan angan disini, pikir. Saya gini-gini ngomong paham. Iku kowe maca tafsir khawatir. Kamu baca tafsir khawatir. Annallaha laisa bikullin wala kulliyin. Nah, ya. Laisa bikullin maka disebut wahid, wa laisa bikulliyin maka disebut ahad.
Artinya bikulin, laisa bikulin, tidak punya juz'un yang menjadi penyempurna dari zat Allah, tidak punya bagian, dan bukan kuliyun, tidak punya juz'i yang mana menjadi masodak dari Allah. Ya, jangan-jangan gue. Yes. Jambil Azir? Iya. Anak hadis ya, 10 menit ya. Anak hadis. Hadis itu suatu hari Kanjeng Nabi sholat zuhur. Ketika sholat zuhur salam. Rong rokangat, urung patang rokangat ya, belum 4 rokaat, 2 rokaat kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada sahabat namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain takon, "Aku surat as-sholatu amnasita ya Rasulullah?" Kemudian dijawab oleh Rasul, "Kullu dzalika lam yakun." Dzul-Yadain takon maning, "Bal ba'du dzalika qad kana." Terus Kanjeng Nabi menjawab, "As-sahihun ma qalahu Dzul-Yadain." Jadi ada dialog. Ini dalil nanggone mazhab Syafi'i bahwa ketika ada orang sholat lupa ngomong 6 kalimat itu tidak membatalkan sholat. Berbicara 6 kalimat itu tidak membatalkan sholat. Asal apa? Asal lupa. Lupa dalam keadaan lupa. Ya, dialognya di saya kesel kok. Ya. Kayak dialognya ini. Kanjeng Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam, assalamualaikum, salam. Berarti kan kurang 2. Ada sahabat namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain kemudian takon, "Aku surat as-sholatu amnasita ya Rasulullah?" Apakah sholat ini memang ringkas? Karena tadinya 4 rakaat kok menjadi 2 rakaat. Amnasita atau panjenengan supen. Kalimatnya Dzul-Yadain dihitung, "Aku surat 1. As-sholatu 2, amnasita 3 ya Rasulullah." 4. Tadi berapa Dzul-Yadain ngomong bila? 4 kalimat. Ya, aku surat 1, as-sholatu 2, amnasita 3 ya Rasulullah 4. Kanjeng Nabi jawab, "Bal ba'du dzalika kullu dzalika lam yakun." Kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika 1, lam yakun 2. Kanjeng Nabi ngendika 2. Dzul-Yadain 4, Kanjeng Nabi 2. Kanjeng Nabi Dzul-Yadain takon maning, "Bal ba'du dzalika qad kan." Ya. Dzul-Yadain ngendika bal ba'du dzalika qad kan. Bal ba'du dzalika 1, qad kana 2. Qad kan bal ba'du dzalik 1, qad kana 2. Mau wis ngendika 4 tambah loro jumlah kira 6. Dzul-Yadain sudah berbicara 6 kalimat. Kanjeng Nabi nembe pira? Loro. Kemudian Kanjeng Nabi takon, "As-sahihun ma qalahu Dzul-Yadain?" Tambah 4. Sing mau loro tambah apa? Berarti pira? 6. As-sahihun ma qalahu Dzul. Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Sahabat-sahabat menjawab, benar. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan sholat yang 2 rakaat tadi tanpa takbiratul ihram. Jadi langsung sholat seperti biasa. Tidak seolah-olah ngawiti sholat. Ya, tidak seolah-olah ngawiti sholat. Jadi melanjutkan rakaat yang 2 belum selesai. Sehingga 2 salam, asal tidak ada fasil yang terlalu lama, jedane ora pati suwe, ketambahan tidak berbicara lebih dari 6 kalimat, maka ketika lupa boleh melanjutkan 2 rakaat tambahan. Nah, ini ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan Dzul-Yadain berbicara tidak lebih dari 6 kalimat, Rasul berbicara juga tidak lebih dari 6 kalimat. Nah, siki permasalahan apakah kullu dzalika lam yakun pangandikane Kanjeng Nabi masuk bab kul apa kuliah? Ya. Masuk bab kul apa kuliah? Wa tahqiq annahu min babil kulliyah la al-kul. Ya. Wa tahqiq annahu min babil kulliyah la al-kul. Maksudnya apa di sini? Berarti nek kuliah itu al-hukmu ala jami'il afrod. Al-kuliah berarti memasukkan al-qasru atau nisyan. Tapi nek al-kul berarti al-hukmu alal majmu'.
Ya. Jadi pertanyaannya kullu dzalika lam yakun. Ini kan pangandikane Kanjeng Nabi. Paham ya kakek ini ya? Runtute tembung paham ora? Ini kan lagi bahas gini iki. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza. Kullu dzaka laisa dza. Ini maksudnya masuk bab kul apa bab kuliah? Ya, ulama mantik itu khilaf. Ada yang mengatakan kullu dzaka laisa dza ini masuk kuliah, ada yang masuk apa? Kul, ada yang masuk kul. Maka ketika al-hukmu 'alal majmu' al-hukmu 'alal majmu' jadi kan dawuh kullu dzaka kullu dzalika lam yakun. Ini ucapannya siapa ini? Kanjeng Nabi. Kullu kan ditakoni, Kanjeng Nabi jenengan kok salate dadi cendhek wong maune papat. Lah jenengan niku kesupen apa memang salatnya dikosor? Aqasrat as-shalatu amnasita. Kullu dzalika balike maring apa iki? Al-qasruan nisyan. Bahwa al-qasru wan nisyan itu tidak terjadi. Al-qasru wan nisyan itu tidak terjadi. Nek al-hukmu 'alal majmu' berarti maknanya majmu'ul qasri wan nisyan atau majmu'ul amrain iku lam yakun. Fala yunafi anna ba'dahu qad kana. Gimana ya? Jadi memang kudu diangen-angen seperti ini. Majmu'ul amraini lam yakun fala yunafi anna ba'dahu qad kana. Ini kalau kita mengatakan kul. Kalau kita mengatakan kul. Jadi anak kasus ya, tak ulangi. Ini yang terangkan ruwet ya. Ada hadis kullu dzalika lam yakun. Ini pertanyaannya masuk bab kul atau kuliah? Masuk bab kul atau kuliah? Nazim Syekh Abdurrahman Al-Akhdari itu mengatakan kullu dzalika lam yakun adalah kul. Sebab mencontohkan al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Cara Syekh Abdurrahman Al-Akhdari kul. Janjane kul di sini karena berawal dari husnudzon atau tidak ingin berprasangka tidak baik terhadap Nabi, maka membawa kullu dzalika lam yakun ke bab kul. Padahal hakikatnya karena ada kulnya disebut kuliah. Saya bilang tadi, karena ada kulnya disebut kuliah. Karena kalimat kul. Nah kok dibawa maring kul, bukan kuliah. Sebab apa? Sebab majmu'ul amraini lam yakun. Majmu'ul amraini lam yakun itu tidak menafikan bahwa sebagiannya terjadi. Sebagiannya apa? Terjadi. Kanjeng Nabi kan jawab ya.
Kanjeng Nabi takoni, jenengan niku ngosor napa kesupen? Kemudian dijawab, tidak, karo-karone ora terjadi. Kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika lam yakun bimakna majmu. Meskipun dibahasakan dua-duanya tidak terjadi. Sebab apa? Kalau dimaknani dua-duanya tidak terjadi, berarti kalamnya Rasul ini tidak mutobik lil waqi. Wong nyatane salat zuhur dadi loro, utawa Kanjeng Nabi nek ora loro nu kelalen iki lho. Paham ora? Berarti tidak mutobik lil waqi. Maka musannaf ini menafsirkan kullu dzalika lam yakun, jangan kuliah, sebab nek kuliah itu ada naksun fi kalamihi. Ucapannya itu jadi cacat. Karena apa? Karena tidak sesuai kenyataan. Wong nyatane salat zuhur dadi loro. Paham ya? Harus dimaknai dengan kul majmu'ul amrani lam yakun, bimakna apa? La yunafi anna ba'dahu qad kana. Sebagiannya mungkin saja terjadi. Saya mengatakan santri leler pinter tidak menafikan ada sebagian yang tidak pinter. Ya, itu kul. Paham orang? Nah, yang kenangan mas ya, yang kenangan. Tapi yang sahih ini babe kulliyah, bukan kul. Ya. Kenapa? Karena Nabi ghalabatuz dzon. Ya, jawabannya manatikoh ghalabatuz. Kita tidak boleh mengatakan cara mantiki, tidak boleh mengatakan kullu dzalika lam yakun dengan bab kul, meskipun yang mengatakan adalah Nabi. Karena apa? Karena kalau dimaknai seperti itu akan aturan mantik tidak bisa seperti itu. Harus dimaknai dengan kulliyah. Kullu dzalika lam yakun ay al-qasru wan nisyan lam yakun karo-karone ora. Kanjeng Nabi ngendika kullu dzalika lam yakun ghalabatuz dzon. Ya, lagi orang ngerasane, lagi orang kelalen ya sholat zuhur lengkap jumlahnya apa? Paham ya? Islah, mumet banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.